Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kebakaran hebat terjadi di Padang. 4 rumah dan 2 sepeda motor ludes. Aksinya mencuri telepon genggam terekam kamera pengintai. Pemuda di Padang ditangkap polisi. Murid Taman Kanak-kanak di Padang Pariaman diajarkan tradisi dan budaya. Kebakaran hebat Senin pagi terjadi di Jalan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Api dengan cepat membakar sejumlah rumah kayu yang jaraknya berdekatan. Dalam hitungan menit, api dengan mudah melumat seluruh bangunan beserta isinya. Warga yang menyaksikan kebakaran ini berusaha menyelamatkan barang di rumah yang belum terbakar. Karena kobaran api begitu besar, warga tak bisa berbuat banyak. 9 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi bersama puluhan personilnya. Petugas pemadam bergerak cepat dan berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas. Namun kebakaran itu telah membuat 4 rumah ludes dan hanya menyisakan puing-puing. 2 sepeda motor yang berada di dalam rumah itu juga ikut terbakar. Api nyaris saja merembet ke rumah lainnya yang saling berdempetan. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran berawal adanya ledakan di salah satu rumah warga yang menjual minyak ketengan. Namun petugas pemadam kebakaran belum bisa memastikan itu penyebabnya. Adapun lokasi yang terbakar adalah 2 unit bekas rumah rusak berat dan 2 unit lagi rusak ringan. Dan tadi lama pemadaman ada berlangsung sekitar 45 menit karena ada bahan-bahan sejenis minyak, karena lokasi itu juga menjadi tempat penjualan minyak ketengan. Jadi agak lama pemadaman di sana tadi. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan lancar, dan ada jumlah armada dari damkar ada 8 unit, ditambah 1 unit dari Semen Padang. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa dan pelajar Minggu sore menggelar aksi solidaritas peduli Palestina di Simpang Presiden, Jalan Khatib Sulaiman, Pusat Kota Padang. Mereka membawa spanduk tuntutan pembebasan Palestina serta menggunakan atribut dan bendera Palestina. Selain berorasi, mahasiswa juga membacakan ayat suci Al-Quran dan berdoa untuk saudara-saudara mereka di Palestina. Tak hanya itu, para mahasiswa juga menampilkan teatrikal kekejaman tentara Zionis kepada warga Palestina. Meski diguyur hujan, mahasiswa ini tak bubar hingga selesai melakukan rangkaian aksi mereka. Mahasiswa berharap pemerintah Indonesia mendesak PBB untuk memberikan kemerdekaan bagi Palestina agar mereka tidak lagi tertindas. Lebih ditingkatkan lagi agar memperkuat legitimasi di PBB bahwasanya masyarakat atau saudara-saudari kita di Palestina itu butuh merdeka, atau jangan lagi untuk dibunuh karena sudah banyak menewaskan sudah hari ini 4.950 yang syahid tadi malam, Bang. Ya, dan juga begitu banyak kekejaman yang dilakukan oleh Israel, seperti dia membom ya rumah sakit yang ada di Palestina. Aksi solidaritas ini berlangsung damai dan mendapat pengawasan dari polisi. Aksi puluhan mahasiswa ini tidak mengganggu arus lalu lintas. Robiham melaporkan dari Padang.
Laga final PHRI Mini Soccer Turnamen 2023 Minggu malam di lapangan Mini Soccer GOR Haji Agus Salim Padang berlangsung menegangkan. Pasalnya, kedua tim unjuk kekuatan penuh agar bisa menjadi juara. Di babak penentuan ini, tim Santika Amaris berhadapan dengan tim Ibis. Kedua tim saling serang di babak pertama. Namun keberuntungan memihak tim Santika Amaris karena berhasil membobol gawang tim Ibis dengan skor 1-0. Keberuntungan mereka berlanjut setelah membuahkan gol kedua ke gawang lawannya sehingga kedudukan menjadi 2-0. Menjelang babak pertama usai, tim Ibis hanya mampu membalas dengan 1 gol. Di babak kedua, tim Ibis makin terpuruk dengan gol penutup tim Santika Amaris hingga kedudukan akhir menjadi 3-1. Dengan kemenangan itu, tim Santika Amaris berhasil menjadi juara PHRI Mini Soccer Turnamen tahun 2023 dan menempatkan tim Ibis sebagai runner-up. Persiapan sebenarnya untuk Mini Soccer ini baru kurang lebih 1 minggu sebelum turnamen. Nah, itu kita dari Santika dan Amaris memang mengikutkan 2 tim. Bulan alhamdulillah juara 1 dan juara 3. Jadi ya terima kasih banyak juga dengan semoga ini jadi ini juga atas kerja keras kita selama ini. Tanggapannya cukup luar biasa sekali ya, antusiasme teman-teman hotelier yang sangat mensupport sekali, dan insya Allah tahun depan akan kita selenggarakan yang lebih meriah lagi. Dari tim-tim yang bermain sangat antusias sekali. Jadi dimulai dari pertandingan di awal, babak penyisihan memang cukup keras karena di samping itu juga hadiahnya cukup lumayan tinggi ya. PHRI Mini Soccer Turnamen 2023 diikuti 26 tim, karyawan hotel dan restoran di Sumatera Barat. Kegiatan tahunan ini sebagai ajang silaturahmi serta persiapan menghadapi turnamen yang lebih besar yang berskala nasional. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang polisi yang berdinas di Polsek Lubuk Begalung menyisihkan gajinya untuk membantu warga kurang mampu di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Bantuan tersebut disiapkan dari rumahnya untuk dibawa ke sebuah rumah zakat yang dikelola oleh warga setempat. Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, dan minyak goreng. Pengurus rumah zakat, bantuan dari Aibda Dianwendro Ratno digabung dengan bantuan dari dermawan lainnya untuk disalurkan kepada warga yang kurang mampu. Selain pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok, Aibda Dian juga memberikan santunan uang tunai kepada sejumlah anak yatim. Lili, seorang warga penerima bantuan, menjelaskan sangat terbantu dengan kegiatan tersebut di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Alhamdulillah lah Pak, begitu. Ya karena Bapak Dian ini orangnya ya baik, ya mudah-mudahan dimurahkan rezekinya Pak Dian, dan bagi tim kreatif JBB-nya Jumat Berkahnya, semoga dimudahkan rezekinya. Warga penerima bantuan mengatakan mereka sangat tertolong dengan bantuan sembako yang diterimanya. Dengan bantuan tersebut bisa meringankan beban warga di tengah mahalnya harga sembako saat ini. Saya pribadi sangat bersyukur atas bantuan ini Pak, karena dengan adanya kenaikan sembako ini kan terlalu mengganggu lah buat ibu-ibu Pak. Karena kan ibu-ibu kan banyak lagi biaya hidupnya Pak ya, untuk anak lagi. Beli minyak mahal, beras mahal. Jadi berkat bantuan ini saya merasa sangat berterima kasih Pak, sangat terbantu untuk hidup kami di rumah. Terima kasih banyak Pak. Udah lama Pak, ada sembako ini Pak, terbantulah saya bisa kasih makan anak beberapa hari, bisa uangnya digunakan untuk yang lain. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu warga yang kurang mampu. Aibda Dian juga menjelaskan, bantuan yang diserahkan kepada warga dan anak yatim berasal dari gajinya yang disisihkan setiap bulannya. Inisiatif sendiri untuk meringankan, membantu beban-beban anak yatim dan ibu-ibu yang betul membutuhkan di komplek kita Banuaran ini. Berkemungkinan dengan membelikan beras
telur dan minyak goreng, ditambah juga dengan santunan, terbantu juga lah mereka yang betul-betul membutuhkan. Dengan kondisi harga-harga barang sembako yang cukup naik beberapa hari ini, saya berniat kalau ada rezeki untuk masyarakat yang betul membutuhkan, saya bantu. Kegiatan berbagi yang dilakukan Polisi Bintara Tinggi ini telah dilaksanakan selama setahun terakhir. Tidak saja di Kelurahan Banuaran, kegiatan bantuan sembako kepada warga kurang mampu tersebut telah dilakukan di kelurahan lainnya secara bergiliran di Kecamatan Lubuk Begalung. Alfi melaporkan dari Padang. Aku paling ingin tip ya. Jadi status Golpi.